Timnas Putri Indonesia mengawali perjuangan di grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 dengan kemenangan. Garuda Putri menaklukkan Kirgistan dengan skor akhir 1-0. Ya, pasukan Satoru Mochizuki mendapat kesempatan pertama melalui Claudia Skeuneman. Tuan rumah kemudian mengepung pertahanan Kirgistan, meski gagal menciptakan peluang berarti. Pertahanan rapat lawan memaksa Shafira Ika Putri dan kawan-kawan melepas tendangan jarak jauh yang kurang efektif. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Selepas jeda, jalannya laga tidak jauh berubah. Sampai momen pada menit ke-66 mengubah segalanya. Kegagalan pemain belakang Kirgistan membuang bola dimaksimalkan Isa Warps untuk mencatatkan nama di papan skor. Gol tersebut membuat pemain Garuda Pertiwi semakin tenang dan Timnas Putri pun coba menambah keunggulan. Pada laga ini yang menjadi sorotan adalah penampilan dari diaspora anyar, Felicia De Zeu. Ya, dengan menggunakan nomor punggung 7, dia seakan tampil tanpa kompromi. Skill olah bola dari Felicia sangat-sangat luar biasa. Dia tak hanya pandai merepotkan pertahanan lawan, namun, dia juga pandai untuk memotong serangan-serangan yang dilakukan lawan. Ya, bagus ini pemain Felicia. Memberikan beberapa kali ancaman. Iya. Takut kena bogem fans Garuda, Fa minta jaminan keselamatan jelang duel dengan Timnas Indonesia U23. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Malaysia akan mentas di Piala AFF U23 2025 yang bakal digelar di Jakarta pada 15-29 Juli mendatang. Harimau Malaya tergabung di grup A bersama tuan rumah Timnas Indonesia U23, lalu ada Filipina dan Brunei Darussalam. Adapun, duel Timnas Indonesia U23 versus Malaysia dijadwalkan bakal berlangsung pada 21 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentu, duel kedua tim serumpun itu selalu menghadirkan tensi panas baik dari para pemain hingga supporter yang hadir di stadion. Baik di kelompok umur senior maupun junior, duel Malaysia melawan Indonesia selalu berjalan dengan tensi tinggi. Oleh karena itulah, Federasi Sepak Bola Malaysia atau yang sering kita sebut FAM secara resmi meminta jaminan keselamatan kepada PSSI sebelum bentrok melawan Timnas Indonesia. Ya, hal itu disampaikan oleh Sekjen FAM, Datuk Nur Azman Rahman. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta jaminan kepada PSSI selama berada di Jakarta. Malaysia khawatir kemungkinan adanya serangan-serangan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Setelah mengajukan permintaan itu, PSSI pun dikonfirmasi akan menjamin keselamatan Harimau Malaya Muda selama mengikuti Piala AFF U23 2025. FAM juga sudah membuat persiapan yang rapi dengan PSSI untuk bekerja sama memastikan pertandingan ini berjalan baik karena kita berada di grup yang sama pada edisi kali ini. Namun pasukan kita juga sudah mendapat jaminan keselamatan selama berada di sana nanti, ujar Datuk Nur Azman sebagai dikutip dari Berita Harian. Siwar dimulai, striker Malaysia singgung rivalitas sengit jelang hadapi Timnas Indonesia U23. Sebagaimana yang diketahui, ajang Piala AFF U23 2025 akan segera bergulir dan dipastikan langsung menyajikan salah satu duel paling dinanti di Asia Tenggara. Pertemuan antara Timnas Indonesia U23 melawan rival bebuyutan, Malaysia U23, di grup A dijamin akan menjadi sorotan utama. Jelang dimulainya Piala AFF U23, siwar sudah mulai dilontarkan oleh kubu lawan. Striker andalan Malaysia U23, Abdul Rahman Daud, secara terbuka menyinggung rivalitas sengit yang selalu menyelimuti pertemuan kedua negara. Penyerang yang membela Selangor FC itu mengaku tidak sabar untuk segera bertarung di atas lapangan. Ia sadar betul bahwa laga melawan skuad Garuda Muda bukan hanya tentang perebutan 3 poin, tetapi juga tentang harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Dalam pernyataannya, Abdul Rahman Daud tidak hanya berbicara mengenai panasnya rivalitas kedua tim. Ia juga mengungkapkan ambisi pribadinya untuk mengulang memori indah di masa lalu bersama timnas kelompok umur Malaysia. Abdul Rahman Daud menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya menyadari sepenuhnya bahwa pertemuan melawan Timnas Indonesia U23 selalu lebih dari sekadar pertandingan biasa. Laga klasik ini selalu dibalut dengan atmosfer panas dan pertaruhan gengsi yang sangat tinggi antara kedua negara. Menurutnya, laga perdana melawan Indonesia ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk memulai turnamen dengan hasil positif. Kemenangan tidak hanya akan memuluskan jalan ke babak semifinal, tetapi juga akan memberikan kebanggaan luar biasa bagi para pendukung Harimau Malaya Muda. Ini menjadi kesempatan bagus untuk mengawali musim ini dengan baik. Kita tahu rivalitas sengit antara Malaysia dan Indonesia. Setiap kali bertemu, kami sadar bahwa kami harus membanggakan supporter Malaysia, kami harus mempersiapkan mental untuk mengulangi kesuksesan Timnas U19 pada masa lalu, ujar Abdul Rahman Daud seperti dikutip dari Stadium Astro.
Siap ciptakan sejarah, Aston Villa ngeberdatangkan Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes dari Venezia. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, berpeluang besar menjadi pemain Indonesia pertama yang mentas di Liga Inggris setelah Aston Villa dikabarkan serius mengincar jasanya. Bagi klub raksasa dari Birmingham ini, harga yang dipasang untuk mendapatkan B andalan Garuda tersebut terbilang sangat terjangkau. Ya, Jai Itzes kini menjadi salah satu nama paling panas di bursa transfer Eropa. Dilansir Tuttosport, sosok bek bertubuh jangkung ini tengah diburu habis-habisan oleh berbagai klub top, tidak hanya dari Italia tapi juga Liga Inggris. Degradasi Venezia dari Serie A justru membuka peluang emas bagi Jai Itzes untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Meski gagal menyelamatkan timnya dari jurang degradasi, performa apik sang Kapten Timnas Indonesia malah semakin menarik perhatian klub besar Eropa. Musim 2024-2025 menjadi bukti nyata kualitas Jai Itzes di panggung Eropa. Tampil dalam 36 pertandingan di berbagai kompetisi, bek berusia 25 tahun ini tidak hanya solid di lini pertahanan, tapi juga berkontribusi dalam serangan dengan mencetak 2 gol. Sebelum Aston Villa masuk ke dalam perburuan, beberapa klub Serie A sudah terlebih dahulu mengantri untuk mendapatkan tanda tangan Jai Itzes. Fiorentina, Torino, Udinese, dan Genoa menjadi deretan klub yang kepincut dengan kemampuan pemain berdarah Indonesia Belanda ini. Bahkan Juventus, raksasa Serie A, dikabarkan telah mengajukan penawaran resmi dengan nilai 5-6 juta euro. Namun, persaingan semakin ketat dengan masuknya Aston Villa yang memiliki daya beli jauh lebih kuat. Ketertarikan Aston Villa pada Jai Itzes membuka jalan bagi terciptanya sejarah baru sepak bola Indonesia. Jika transfer ini terrealisasi, Jai Itzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Inggris, kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia. The Villains dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi kepada Venezia untuk mendapatkan jasa B andalan timnas Indonesia tersebut. Mereka berniat memperkuat lini pertahanan jelang musim baru Premier League. Dari segi finansial, harga yang dipatok Venezia untuk Jai Itzes terbilang sangat wajar bagi klub sekaliber Aston Villa. Berdasarkan situs Transfermarkt, nilai pasar Jai Itzes mencapai 7,5 juta euro, sementara Venezia dikabarkan memasang bandrol 10 juta euro. Angka tersebut tergolong recehan bagi Aston Villa yang musim lalu menghabiskan total 214 juta euro untuk belanja pemain. Kemampuan belanja yang fantastis ini tidak lepas dari keberhasilan Premier League dalam hal aksiar yang mengalahkan liga-liga lain di dunia. Hal tersebut membuat klub-klub Liga Inggris memiliki porsi besar dalam pembagian revenue haksiar yang menggiurkan. Bagi Jai Itzes, tawaran dari Aston Villa datang di momentum yang tepat. Setelah membuktikan diri di Serie A dan menjadi Kapten Timnas Indonesia, langkah ke Premier League akan menjadi puncak karir yang selama ini diimpikannya. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Jai Itzes tidak hanya akan membuat sejarah pribadi, tapi juga mengharumkan nama sepak bola Indonesia di kancah dunia. Kehadirannya di Premier League akan menjadi inspirasi bagi generasi muda pemain Indonesia untuk terus bermimpi tinggi.